warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang latar belakang mengajar dari rumah. Hampir semua orang tua di Indonesia pada saat ini merasakan tanggung jawab mendampingi anak belajar di rumah. Orang tua sempat mengeluh karena menjelaskan berbagai mata pelajaran tak semudah yang ia bayangkan. Tetapi, di samping itu juga orang tua menyadari bahwa kerja keras seorang guru patut diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial akibat pandemi ini, kita harus semangat mengejar dan mengajar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka bahwa pendidikan akan berubah drastis akibat wabah COVID-19 ini. Pendidikan di masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar yang mandiri melalui berbagai kelas daring yang dilakukan oleh peserta didik. Namun, mahasiswa juga dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran serta menghadapi permasalahan nyata yang ada, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas. Dengan mengikuti program pada masa pandemi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupa relawan pengendalian COVID atau yang biasa disebut RIKON, mengajar dari rumah yang diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Di saat teman-teman mahasiswa mengajar, di sekitar tempat tinggal kalian juga harus selalu mematuhi 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kebijakan physical distancing guna untuk memutus penyebaran wabah COVID-19, memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah dengan sistem online. Adapun tujuan mengajar dari rumah yakni 1. Bisa membantu adik-adik dalam belajar di tengah pandemi. 2. Memberikan semangat dan menambah wawasan untuk para siswa. Dan yang ketiga yakni membantu orang tua dalam mendampingi belajar anak-anaknya. Sasaran siswa yang kita ambil yakni siswa sekolah dasar sampai siswa sekolah menengah atas yang berasal dari RT 2, RW 5, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Di sini ada jadwal kegiatan pembelajaran dari rumah kemarin. Pada hari Selasa, tanggal 1 Desember tahun 2020, pukul 10 sampai 13.30 WIB. Nama peserta didik: Rizal, kelas 7 MTSN 6 Malang, Roni, kelas 10 MAS Miftahul Huda, Pipit, kelas 11 MAS Miftahul Huda Kepanjen. Pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, pukul 10 jam 13.30 WIB, saya mengajari adik-adik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi tentang hukum lam dan ro untuk adik Rizal dan materi memahami hadis, sunnah, dan khobar untuk adik Roni dan Pipit. Adik-adik sangat merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil praktek. Pertemuan yang kedua pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 10 sampai 14 WIB. Nama peserta didik: Gafan, kelas 3 SDN Ardirejo, Ibrah, kelas 5 SDN Ardirejo. Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 10 sampai pukul 14 WIB, saya mengajari adik-adik pelajaran matematika dengan materi perkalian dan pengurangan untuk adik Ibrah dan Gafan. Dan mereka merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan menggunakan konsep belajar dan bermain. Yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 13 sampai 15 WIB,
Nama peserta didik Fido, kelas 8 MTS Al-Fitriyah. Pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 13 sampai 15 WIB, saya mengajari adik Fido dengan pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Iman Ihsan Takwa. Dia merasa senang karena paham dengan apa yang saya jelaskan. Begitu juga yang nomor 4. Pertemuan keempat pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 8 sampai 11 WIB. Nama peserta didik Maimunah kelas 7 MTS Nurul Izzah Lumbang Sari, Nizam kelas 7 MTS. Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 8 sampai 11 WIB, saya mengajari adik-adik mata pelajaran bahasa Arab tentang kosakata untuk adik Maimunah dan Nizam dan materi dengan membaca kitab untuk adik Zidan. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep menghafal sambil praktek. Kemudian pertemuan yang kelima pada hari Selasa 8 Desember 2020 pukul 11 sampai 14.30 WIB. Nama peserta didik Abi kelas 4 SD Muhammadiyah 1 Kepanjen, Leli kelas 11 MAS Kiai Haji Muhammad Said, Mahrus kelas 9 MTS Sunan Giri. Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 11 sampai 14.30 WIB, saya mengajari adik-adik pada mata pelajaran tematik dengan materi tentang ilmu alam untuk adik Abi dan pelajaran SKI, materi tentang sejarah Nabi untuk adik Leli dan Mahrus. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep belajar sambil bercerita. Pertemuan yang keenam pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 8 sampai 11 WIB. Pagi hari, Dia, Hasan, Hafid, kelas 8 MTS Sunan Giri. Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 8 sampai 11 WIB, saya mengajari adik-adik mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi tentang Surat Al-Insyirah untuk adik Dia, Hasan, dan Hafid. Adik-adik merasa senang karena menggunakan konsep belajar sambil menghafal. Kemudian pertemuan yang ketujuh pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 sampai 14 WIB. Emi kelas 10 MAS Miftahul Huda, Fuad kelas 10 MAS Kiai Haji Muhammad Said. Pada hari itu, tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 sampai 14 WIB, saya mengajari adik-adik pada mata pelajaran fikih dengan materi tentang hadas dan najis untuk adik Emi dan Fuad. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep praktek. Pada pertemuan yang ke-8, hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 10 sampai 14 WIB. Nama peserta didik Neha kelas 7 MTS Al-Fitriyah, Risma kelas 9 MTS Al-Fitriyah, dan Irfan kelas 8 MTS Al-Fitriyah. Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 10 sampai 14 WIB, saya mengajari adik-adik pada mata pelajaran BMK dengan materi pembacaan kitab kuning kelas masing-masing untuk adik Neha, Risma, dan Irfan. Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep membaca sambil praktek. Pada pertemuan yang ke-9, hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 8 sampai 12 WIB, adik Faik kelas 6 SDN 1 Dilem. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 8 sampai 12 WIB, saya mengajari adik pada mata pelajaran IPA dengan materi tentang mengenali tumbuh-tumbuhan. Adik Faik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep mengenal. Pada pertemuan yang ke-10, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 7 sampai 10 WIB. Nama peserta didik Haidar kelas 10 MTF M10 Miftahul Huda, Rois kelas 10 Miftahul Huda. Pada hari itu pukul 7 sampai 11 WIB, saya mengajari adik-adik mata pelajaran IPS dengan materi tentang mengenal nama-nama negara.
Adik-adik merasa senang dengan pengajaran yang saya berikan karena menggunakan konsep pengenalan. Pertemuan yang ke-11 pada hari Kamis 17 Desember tahun 2020 pukul 8 sampai 10 WIB. Nama peserta didik Ainun kelas 5 MIS Imami. Pada hari itu, saya mengajari adik mata pelajaran matematika dengan materi tentang mean, median, dan modus. Dia merasa senang karena paham dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian pertemuan yang ke-12 pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 8 sampai 12 WIB. Nama peserta didik adik Khair kelas 7 MTSN 6 Malang, adik Bashir kelas 8 MTSN 6 Malang, Dani kelas 8 MTS Al-Khalifah, Ferry kelas 9 MTS Al-Khalifah. Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 8 sampai 12 WIB, saya mengajari adik-adik pada mata pelajaran PAI dengan materi mempelajari bacaan surat kelas masing-masing untuk adik-adik tersebut. Mereka merasa senang apa yang saya ajarkan karena menggunakan konsep membaca sambil praktek. Adapun analisis hasil kegiatan, pra-kegiatan, dan pasca kegiatan. Pra-kegiatan, siswa malas belajar, siswa belum bisa hafal perkalian dan pengurangan 100 sampai 200, siswa belum bisa membaca kitab, siswa masih dalam bimbingan mengerjakan tugas, siswa tidak semangat karena pembelajaran online, siswa belum mampu mengenai alam, siswa kurang paham terhadap apa yang dijelaskan dalam pembelajaran online-nya, siswa tidak bisa kreatif dalam seninya. Selesai kegiatan, siswa semakin senang belajar, siswa bisa hafal perkalian dan pengurangan 100 sampai 200, dan jika ditanya bisa cepat menjawabnya. Siswa bisa membaca kitab dengan baik dan lancar, siswa bisa mandiri mengerjakan tugasnya, siswa menjadi semangat dengan pembelajaran tatap muka meskipun dengan mahasiswa. Siswa mampu mengenal alam, siswa paham dalam memahaminya, dan siswa langsung mempunyai skill yang tinggi. Sekian ulasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.